Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Nanda Wulandari. Saya dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, kelas 3O dengan NPM 120020383 dengan konsentrasi kelasnya yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, pada kali ini di sini saya akan memperlihatkan video materi pembelajaran lagi seperti kemarin, yaitu mengenai kompetensi basic learning, di mana video materi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sandi Nasruddin Wibowo, SEMM. Nah, untuk itu semoga materi video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita simak video berikut ini serta materi pembelajarannya. Ayo. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Nanda Wulandari dengan NPM 120020383. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kembali materi video pembelajaran mengenai dengan materinya yaitu pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sandi Nasruddin Wibowo, SEMM. Mari kita mempelajari apa itu yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, di sini teman-teman ada yang mengenai tujuan pendidikan yang berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Di sini ada hal yang saling berkaitan mengenai tujuan pendidikan dan pelatihan. Yang pertama ada kompetensi ditunjuk dengan kinerja minimal baik. Nah, di mana kompetensi ini dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Kemudian ada kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Hal ini mengacu kepada disebut juga sebagai kompetensi dasar yang diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Yang ketiga, kompetensi ditunjuk dengan kinerja minimal baik. Artinya, dalam kapabilitas atau kemampuan yang disebut sebagai kompetensi dasar diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Nah, masih ada sangkut pautnya mengenai dari tujuan pendidikan dan pelatihan. Di sini ada mengenai kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, kompetensi yang dikembangkan. Yang ketiga, desain dan pengembangan sistem. Nah, kurikulum berbasis kompetensi, teman-teman, di sini yaitu mengenai kurikulum yang ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Yang kedua, mengenai kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dan dalam perubahan. Pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu mengenai desain dan pengembangan sistem pembelajaran, di mana hal ini akan mengacu kepada seluruh komponen di dalam serta harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi mengenai kompetensi. Nah, pembelajaran berbasis kompetensi ini tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Nah, baik teman-teman, di sini selanjutnya ada mengenai materi kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama yaitu adalah pihak yang berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya. Yang ke pihak dua adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Yang ketiga, pihak ketiga yaitu
pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Mengapa kompetensi dan pengukuran hasil belajar itu penting? Karena pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajarannya. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dana, alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur atau reliable. Oke, baik, di sini selanjutnya ada mengenai perbandingan kemampuan dan kompetensi. Perbandingan kemampuan dan kompetensi. Yang pertama ada kemampuan dalam kawasan pengetahuan keterampilan sikap. Nah, di sini dalam kemampuan ada 5. Yang pertama, kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Yang kedua, kemampuan cara menulis laporan penelitian. Yang ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Sedangkan mengenai kompetensi, apa yang membandingkan antara kemampuan dan kompetensi? Di sini yang bagian kompetensinya ada 5 juga. Yang pertama, mengenai membuat proposal penelitian yang baik. Yang kedua, membuat laporan penelitian yang baik. Yang ketiga, menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Nah, itu mengenai perbandingan kemampuan dan kompetensi. Kemudian di sini ada hubungan antara kompetensi serta pembelajaran. Perbandingan dalam pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatan secara bertahap. Nah, yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dasar dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengajar melaksanakan secara strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar mereka atau peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan pada peserta bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada ujian pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada hubungan pendidikan serta fasilitator. Ada 5 poin. Poin pertama yaitu mengenai hubungan kompetensi dan pengajar fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik dan sangat baik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran yang nantinya akan runtut saat penyajian isi pembelajaran, serta menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengolah waktu secara efisien, motivasi penguatan dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerjanya. Nah, mungkin cukup sekian mengenai video pembelajaran materi kali ini. Semoga nanti kita akan bertemu kembali pada video materi pembelajaran berikutnya, dan semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.